Sekarang masuk pembahasan Tayamum. baca tayamum. Tayamum. Tayamum ialah mengusap tanah ke muka dan kedua tangan sampai siku dan beberapa syarat. Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi sebagai rukyah. Ambilkan tanah, masukkan ke talam. Tanah itu masukkan pasir ke talam. Nanti Ustaz praktek sini. Terus baca. Keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan uzur, yaitu 1. Uzur karena sakit. Pertama, karena sakit. Kalau dia kena air, sakitnya bertambah atau lambat sembuhnya. Menurut dokter atau dukun yang telah berpengalaman tentang penyakit serupa itu. Kata dokter, jangan kena air ya Bu. Nanti kok kena air gimana dokter? Mati. Tak boleh dia kena air, maka dia bertayamum. Yang kedua, Karena dalam perjalanan. Dalam perjalanan tak ada air, di gurun pasir, maka dia Tayamum. 3. Karena tidak ada air. Tak ada air. Wa in kuntum marda, kalau kalian sakit, au ala safarin musafir, au jaa ahadum minkum minal ghaiti, atau kalian dari tempat buang air, au lamastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan, falam tajidu ma'an, tak ada air, fatayammamu, bertayamumlah kamu, sa'idan dengan tanah, thayyiban yang suci. Tapi tidak macam wudu. Wamsahu biwujuhikum, basuh, sapulah muka kamu, wa aidikum min, dan tangan, muka dan tangan saja. Syarat tayamum. Syarat tayamum. 1. Sudah masuk waktu sholat. Tayamum disyariatkan untuk orang yang terpaksa. Sebelum masuk waktu sholat, ia belum terpaksa, sebab sholat belum wajib di atas ketika itu. Boleh tak wuduk sekarang, wuduknya dipakai untuk sholat zuhur? Wuduk sekarang dipakai untuk sholat zuhur, boleh? Boleh. Wuduk sekarang dipakai untuk sholat zuhur, boleh? Boleh. Kalau tayamum sekarang? Tidak. Kau kenapa kau gini-gini kan tanah? Aku tayamum untuk sholat zuhur nanti. Tak bisa. Bertayamum sesudah masuk waktu. Dari mana kita tahu masuk waktu? Dari azan. Dari masuk waktu, bukan dari azan. Karena kalau masuk waktu dari azan, nanti Samsung azan, handphone azan. Tahu masuk waktu tergelincir matahari. Ini bunga, letakkan di atas, bayang-bayangnya bergeser. Bergeser bayang-bayangnya ke sini. Berarti mataharinya sudah ke sana. Masuk waktu zuhur. Kalau bayang-bayangnya segi begini, belum masuk waktu zuhur. Di atas pas, belum masuk waktu zuhur. Tergelincir matahari. Apa maksud tergelincir? Terpleset. Tergelincir kan? Iya. Kau kenapa jatuh tadi? Aku tergelincir. Tergelincir matahari, maksudnya tergelincir. Miring. Miring matahari dari sini, bayang-bayangnya sini. Masuk waktu zuhur. Barulah dia boleh Wudu. tayamum. Terus. 2. Sudah diusahakan mencari air, tetapi tidak dapat. Sedangkan waktu sudah masuk. Kau udah cari air? Sudah Pak. Di mana kau cari air? Di Google. Cari air keliling. Sudah digali tanah, sudah. Tak juga ada air. Terus? 3. Dengan tanah yang suci dan Alasannya berdebu. mau cepat aja pula. Belum habis lagi tuh. Alasannya adalah ayat tersebut di atas. Ketika disuruh bertayamum bila tidak ada air sesudah dicari dan kita yakin tidak ada, kecuali orang sakit yang tidak diperbolehkan memakai air, atau ia yakin tidak ada air di sekitar tempat itu, Ya. maka mencari air tidak menjadi syarat bagiannya. Baginya. Menjadi syarat baginya. Ya, terus. 3. Dengan tanah yang suci dan berdebu. Menurut pendapat Imam Syafi'i, Ya. tidak sah tayamum selain dengan tanah. Menurut pendapat imam yang lain, boleh sah tayamum dengan tanah, pasir atau batu. Dalil pendapat yang kedua ini adalah sabda Rasulullah SAW.
Ju'ilat lil ardu tayyibatan, dijadikan bagiku bumi yang suci, menyucikan dan tempat sujud, wa tahuran wa masjidan. Bumi termasuk juga tanah, pasir, batu. Jadi menurut mazhab Maliki boleh bertayamum dengan batu, dengan pasir. Mazhab Syafi'i mesti dengan tanah, debu. Terus 4. Menghilangkan najis. Berarti sebelum melakukan tayamum itu hendaknya ia membersihkan dari najis. Menurut pendapat sebagian ulama, tetapi menurut pendapat yang lain tidak. ya, terus Fardu rukun tayamum. 1. Niat. Orang yang akan melakukan tayamum hendaknya berniat karena hendak mengerjakan salat dan sebagainya. Bukan semata-mata untuk menghilangkan hadas saja, sebab sifat tayamum tidak dapat menghilangkan hadas, hanya diperbolehkan untuk melakukan salat karena darurat. Keterangan bahwa niat tayamum hukumnya wajib ialah hadis yang mewajibkan niat wudhu yang lalu. 2. 2. Mengusap muka dengan tanah. Nanti kita praktekkan gimana mengusap muka dengan tanah. Apa digosok-gosokkan tanah tuh. Terus 3. Mengusap kedua tangan sampai ke siku dengan tanah. Keterangannya ialah ayat di atas. 4. Menerbitkan menertibkan rukun-rukun. Artinya mendahulukan muka dari tangan. Alasannya sebagaimana keterangan menertibkan rukun uduk yang telah lalu. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa tidak wajib menertibkan rukun tayamum. Terus Beberapa masalah yang bersangkutan dengan tayamum. 1. Orang yang tayamum karena tidak ada air tidak wajib mengulangi salatnya apabila mendapat air. orang yang tayamum karena tak ada air. Waktu dia mau sholat tak ada air. Lalu dia bertayamum. Habis itu dilanjutkannya perjalanan. Dia bertayamum jam 1. Jam 1.30 nampaknya kolam. Apakah dia wajib mengulang sholatnya? Tidak. Tak wajib. Tidak wajib mengulang sholatnya kalau dia mendapatkan air. Alasannya ialah ayat tayamum di atas. Tapi orang yang tayamum karena junub, apabila mendapatkan air maka dia wajib mandi. Jam 8 tayamum dia. Jam 8.30 turun hujan. Apakah dia wajib mandi? Wajib. Kau kenapa tak mandi? Aku kan udah tayamum. Tak bisa. Wajib mandi bila hendak mengerjakan sholat berikutnya. Sebab tayamum itu tidak menghilangkan hadas, melainkan hanya boleh untuk darurat. 2. Terus 2. Satu kali tayamum boleh dipakai untuk beberapa kali salat. Baik salat fardu ataupun salat sunnah. Kekuatannya sama dengan uduk. Karena tayamum itu adalah pengganti uduk bagi orang yang tidak dapat memakai air. tak sama semua mazhab. Ada mazhab mengatakan satu tayamum untuk satu sholat. Terus Jadi hukumnya sama dengan uduk. Demikian pendapat sebagian ulama. Nanti kalau ada orang mengatakan satu tayamum, satu sholat. Sebagian ulama yang mengatakan. Yang lain berpendapat bahwa satu tayamum sah untuk satu kali sholat. Dan beberapa sholat sunat. Tapi golongan ini tak dapat memberikan dalil yang kuat atas pendapat mereka. 3. Boleh tayamum apabila luka atau karena hari sangat dingin. Sebab luka itu termasuk dalam... Pas memotong ikan, terpotong ujung jari. Dibalut pakai handiplas. Dibalut pakai perban. Berwudu dia. Sahkah wudunya? Tak sah wudu. Kenapa? Karena tak kena air. Jadi bagaimana solusinya? Tayamum. Oh, jadi kalau gitu kita tayamum karena anggota tayamum itu luka. Muka tumbuh jerawat. Satu memang jerawatnya. Tapi kawan-kawannya 15. Kena air sakit minta ampun. Maka dia bertayamum. Muka dan tangan anggota tayamum. Sekarang sakitnya tidak di anggota tayamum. Sakitnya di ujung kaki. Oh, itu anggota wudu. Sekarang sakitnya tidak di anggota tayamum, tidak di anggota wudu. Sakitnya di mana? Sakitnya di perut. Kena. Tak bisa dia, kalau kena air, demam panas. Kalau kena air karena sakit ini bawaannya demam panas.
Kalau dia kena air, menggigil, maka dia boleh tayamum. Terus? Sebab luka itu termasuk dalam pengertian sakit. Demikian juga bila memakai air ketika hari sangat dingin, dikhawatirkan akan menjadi sakit. Dari Jabir, kami musafir sama Rasulullah. Tiba-tiba salah seorang kami ada luka di kepalanya, kemudian dia bermimpi. Lantas dia bertanya kepada temannya, adakah kamu boleh jalan? Adakah kamu peroleh jalan memberi kelonggaran bagiku untuk tayamum? Kata mereka, kami tak tahu jalan yang memberi kelonggaran, sedangkan engkau masih kuasa memakai air. Kemudian orang itu mandi, sehingga menyebabkan dia mati. Gara-gara mandi itu mati dia. Kemudian kami sampai kepada Rasulullah, kami ceritakan. Kata Nabi, mereka telah membunuhnya. Allah akan membunuh mereka. Mengapa mereka tak bertanya kalau tak tahu? Sungguhnya obat keraguan adalah bertanya. Sebenarnya cukup tayamum saja. Jadi kadang kalau kita ditanya orang, pertanyaan kita itu bisa membunuh dia. Ustazah, ini ada orang sakit ini di rumah sakit. Apakah dia wajib mandi? Oh wajib, mandikan dia. Habis mandi kan mati. Berdosa kalian. Kalau tak tahu tanya. Dari Amr bin As, waktu dia diutus ke Zatis Salasil. Suatu malam sangat dingin saya bermimpi. Saya takut berbahaya kalau saya mandi. Maka saya tayamum. Kemudian sholat bersama teman-teman. Sholat subuh. Tatkala datang Rasul, kami ceritakan. Kata Nabi, hai Amr, engkau sholat dengan teman-temanmu padahal engkau junub. Saya menjawab, saya sebutkan firman Allah. La taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Maka karena ayat itu saya tayamum. Lalu saya sholat. Mendengar jawaban Amr, Nabi ketawa. Beliau tak mengatakan apa-apa. Amr bertayamum bukan karena sakit, tapi karena dingin. Dingin betul, tak sanggup dia mandi. Itu menunjukkan dingin pun boleh tayamum. Sunat tayamum. Baca. Sunat tayamum. 1. Membaca bismillah. Dalilnya adalah hadis sunat wudhu, sebab tayamum merupakan pengganti wudhu. Ya. 2. Mengembus tanah dari 2 tapak tangan supaya tanah yang di atas tangan itu menjadi tipis. Nanti kita praktekkan bagaimana mengembus. Sabda Rasulullah SAW. Innama kana yakfika an tadriba bikaffaika fit turab. Pukulkan tapak tanganmu ke tanah, kemudian kau hembus. Setelah kau hembus, baru kau sapukan ke muka dan ke tangan. Cemana menepuknya, cemana mengembusnya, cemana menyapunya, nanti kita praktekkan. Wa kaffaika di akhir hadis menjadi alasan bagi orang berpendapat bahwa yang wajib disapu dari tangan ketika tayamum hanya tapak tangan saja, tak usah sampai ke siku. Ada yang tayamumnya cuma sampai ke tangan aja, Mazhab Syafi'i enggak sampai ke siku. Nanti kita praktekkan. 3. 3. Membaca 2 kalimat syahadat sesudah selesai tayamum, sebagaimana sesudah selesai berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas Sholihin. yang membatalkan tayamum. Hal-hal yang membatalkan tayamum. 1. Tiap-tiap hal yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. 2. Ada air. Mendapatkan air sebelum sholat, batallah tayamum bagi orang yang tayamum karena ketiadaan air, bukan karena sakit. Tiap hal yang membatalkan wudhu batal tayamum. Kentut batal, sentuh batal. Ada air, mendapat air sebelum sholat batal tayamum. Sudah wudhu. Jam 12.30 masuk waktu zuhur, waktu Pekanbaru, dia pun bertayamum. Begitu selesai tayamum, angin kencang, turun hujan. Sholat atau wudhu? Wudhu dulu, baru sholat. Batal tayamum bagi orang tayamum karena ketiadaan air, bukan karena sakit. Rasul bersabda, "At-turab kana fika walau lam tajidil ma' 10 sinin." Kau cukup dengan tanah walaupun tak dapat air 10 tahun. Tapi apabila engkau dapat air, hendaklah engkau sentuhkan air itu ke kulitmu. 10 tahun tak ada air, tayamumlah terus. Dari Atha bin Yasar, dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, ada 2 orang laki-laki dalam perjalanan, lalu datang waktu sholat. Air tak ada. Keduanya bertayamum dengan debu yang suci. Kemudian mereka sholat.
kemudian keduanya dapat air. Waktu masih ada. Yang satu ini diulangnya sholatnya dengan wudhu. Yang satu lagi tak diulangnya. Setelah selesai balik ke Madinah jumpa dengan Nabi. Cerita, ya Rasulullah, kami begini. Kata Nabi, yang sholat pakai tayamum dapat 1 pahala. Yang sholat pakai wudhu dapat 2 pahala. Pahala tayamum sekali, pahala wudhu sekali. Menunjukkan perbuatannya sama-sama benar. Itu teori tayamum. Sekarang praktek tayamum. Kalau dia pakai jam tangan, pakai cincin, dibuka dulu. Karena takut tak kena. Niatnya dipasang waktu bismillah kena anggota yang pertama. Berarti waktu wajah. Niat di hatinya, aku berniat nawaitu tayammum li raf'il hadasil asghari. Kalau dia untuk sholat, kalau dia untuk mandi junub dia, tak ada air, mau sholat maka dia bertayamum. Li raf'il hadasil akbari, untuk melepaskan hadas besar. Hadas besar, hadas kecil. Setelah itu barulah antadrib kaffaika alat turab. Kau pukulkan 2 tapak tanganmu ke tanah. Tadrib, pukulkan. Kenapa dipukul? Supaya lengket dia, dipukulkan. Kalau dia tanah, dipukulkan. Setelah dipukulkan, watamfahu, kau hembus, kau tiupkan. Supaya tipis dia. Watamsaha bihima wajhaka, kau usapkan ke mukamu. Waktu mengusap muka itulah bismillahirrahmanirrahim. Waktu bismillah itulah niat. Mulutnya bismillah, niatnya di hati. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali, bukan 3 kali. Jadi bukan debu itu diambil, dilepoh-lepoh kan. Pukul, hembus. Debu yang ini dipangkal nih. Yang ini di sini. Jadi kalau dipelankan begini. Slow motion. Ini bukan begini. Gini dia. Ini dipangkal nih. Yang ini dipangkal. Kena semua. Dah, habis itu tangan. Sekali pukul untuk muka, sekali pukul untuk tangan. Debu itu dibagi 3. Debu ini, debu ini, debu ini. Debu ini untuk bagian bawah. Debu tapak tangan ini untuk bagian dalam. Debu yang ini untuk sini. Menyambung. Nampak? Kalau nanti di rumah sakit ada keluarga pasien opname, banyak kabel-kabel di sininya. Kabel darah, kabel impus, kabel apa-apa. Maka pakai mazhab lain. Bukan mazhab Syafi'i. Yang tadi mengatakan boleh sampai pergelangan. Kanan dulu, habis itu sholat. Payah kami bawa tanah ke rumah sakit. Maka pakailah mazhab Syafi'i mesti pakai tanah. Tapi ada yang membolehkan pakai batu. Ada. Mazhab Maliki boleh pakai batu. Maka bawalah batu gilingan. Batu. Jangan batu bata. Bawa batu bulat. Letakkan di dekat pasien tuh. Setiap dia mau ajarkan dia tayamum. Bapak selama di rumah sakit ini pernah sholat? Gak bisa. Kenapa gak sholat, Pak? Siapa? Air tak ada. Tayamum. Cuman caranya tayamum. Kasihkan. Ini batu tadi. Usap. Habis diusap. Maka. Batu tadi. Tak bisa sampai ke sini. Banyak ini. Batu tadi. Sholat. Saya nggak bisa duduk. Kiblatnya mana, Pak? Sana. Biring.
sholat. Jangan sampai dia tak sholat. Udahlah dia di rumah sakit. Dia ketakutan. Datang pula sundel bolong mengganggu. Misal pejam mata nampak hantu. Dokter tuh macam suster ngesot nampak. Gara-gara tak pernah sembahyang. Alhamdulillah sejak ustazah ajarkan saya sholat tuh tenanglah hati saya. Terima kasih banyak ustazah, kata dia. 2 hari sesudah itu 2 gendang ya. Kalau tak sehat mati. Kita sudah melepaskan orang dari kesulitan. Kita break sejenak. Kita sambung nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.